Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Melena Pranginangin. Saya mahasiswi Universitas Esa Unggul, Fakultas Kesehatan Jurusan Keperawatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu inflamasi dan bagaimana proses inflamasi terjadi dalam tubuh kita. Silahkan cek video selanjutnya. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu inflamasi dan bagaimana terjadi dalam tubuh kita, saya ingin menunjukkan inflamasi itu bagaimana bentuknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu inflamasi. Inflamasi atau peradangan merupakan mekanisme tubuh dalam melindungi diri dari infeksi mikroorganisme asing, seperti virus, bakteri, dan jamur. Nah, pada saat mekanisme alami ini berlangsung, sel-sel darah putih dan zat yang dihasilkannya sedang melakukan perlawanan dalam rangka membentuk perlindungan. Kita sudah mengetahui apa itu inflamasi. Nah, sekarang kita memasuki proses inflamasi dalam tubuh kita. Tujuan sistem imun adalah memulai proses inflamasi, supaya penjajah yang datang dapat diisolasikan atau dihancurkan, dan juga menyingkirkan puing-puing yang tersisa, dan proses-proses penyembuhan dapat dimulai. Semua kita pasti pernah mengalami luka, bukan? Contohnya, tangan kita luka terkena benda tajam, sehingga robek dan merasakan yang sangat tidak nyaman dalam tubuh kita. Dari situlah bakteri mulai masuk melalui luka, dan di dalam luka tersebut terdapatnya makrofag yang sudah siap akan mulai menelan bakteri dan berusaha menyerang. Hampir secara langsung, kelompok sel bernama mast cell mengeluarkan zat kimia. Zat kimia yang dikeluarkan oleh mast cell ini bernama histamin. Nah, zat memicu dilatasi pembuluh darah di area tersebut, sehingga jumlah darah yang menuju area akan meningkat dan juga sel darah putih yang meningkat. Sehingga pada proses ini terjadinya timbul tanda dan gejala karena inflamasinya. Di antara gejala tersebut yang pertama itu ada tumor. Tumor itu pembengkakan, diakibatkan karena peningkatan permeabilitas sel dan aliran darah. Yang kedua itu kalor atau menghangat. Itu diakibatkan karena tubuh mengkompensasi aliran darah lebih banyak ke area infeksi. Yang ketiga, dolor atau nyeri, karena sel mengalami infeksi yang mengeluarkan zat tertentu. Yang keempat ada rubor atau memerah. Itu diakibatkan karena terjadi peningkatan aliran darah. Dan yang selanjutnya ada loss of function. Itu diakibatkan karena terjadinya perubahan fungsi sehingga jaringan menuju infeksi. Nah, zat histamin yang dikeluarkan oleh mast cell ini merupakan efek meningkatkan permeabilitas kapiler, yang berarti pori kapiler akan melebar dan sel darah putih lainnya dapat keluar dari pembuluh dengan lebih mudah, sehingga akan terjadinya reaksi yang dinamakan pembengkakan atau bahasa medisnya itu biasa disebut juga dengan edema. Nah, edema ini disebabkan oleh apa? Oleh gradasi tekanan yang ada di kapiler, yang tekanannya itu lebih tinggi karena dilatasi, dan lokasi luka atau cairan interstisial yang tekanan lebih rendah. Karena ini, cairan dari kapiler akan bocor di tempat di mana tekanan lebih rendah, sehingga akan menyebabkan terjadinya bengkak. Nah, sel-sel yang dibutuhkan untuk bertarung melawan penjajah sudah siap. Yang barisan pertama itu berisi neutrofil. Neutrofil ini yang membantu membunuh lawan dan bakteri. Sel lainnya itu termasuk monosit yang berubah menjadi makrofag. Nah, dalam perubahan makrofag itu terjadinya waktu sekitar 8-12 jam. Nah, neutrofil dan monosit akan membantu menghalangi infeksi. Bahkan jumlah neutrofil dapat menjadi 5 kali lipat dari jumlah normal dalam beberapa jam. Pada saat sel-sel bertarung telah mencapai lokasi luka, sel-sel yang bertanggung jawab akan menutup luka, sehingga terjadinya regenerasi kulit dengan memperbaiki jaringan terluka tersebut. Nah, sekian penjelasan tentang proses inflamasi yang ada dalam tubuh kita. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.